Dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu.
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kala Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
sarindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali berdoa bersama dan mari mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan datang kepada Tuhan dengan tubuh, jiwa dan roh kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, sucikan dan kuduskan hati ini.
untuk layak menghadap hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Naikkan pujian ini sekali lagi. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Menghadap Tuhan. Menghampiri-Mu dalam kekudusan. Kami mohon Engkau kiranya menyucikan, menguduskan supaya kami layak datang menghadap Tuhan. Kami berdoa, mohon Tuhan akan memberkati doa yang akan kami naikkan. Setiap pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada malam ini sungguh akan memperkenan hati Tuhan. Pimpinlah jam doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sampai saat ini, semuanya bukan karena kita. Semua bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini, sampai detik ini, semua karena kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Sungguh semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan-Nya, karena kebaikan-Nya semata-mata. Mari sebelum lebih lanjut lagi, kita akan menaikkan doa pengakuan kita. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Kami sungguh menyadari kalau kami ada sampai saat ini, sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kami masih boleh bernafas, kalau kami masih boleh hidup sampai hari ini, semua karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Karena itu Tuhan membalas semua kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mengaku Tuhan kalau kami seringkali mengabaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak suka melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami suka melakukan apa yang menjadi kemauan kami. Karena itu Tuhan malam hari ini kami mohon ampun, kami mohon belas kasihan Tuhan. Menyucikan kami dan melayakkan kami. Supaya kami kembali lagi disadarkan siapa pemilik hidup kami. Kepada siapa kami harus berbakti. Kepada siapa kami harus menaikkan pujian ucapan syukur. Karena semata-mata hidup ini bukan karena kami. Karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jam ini. Berkati Bapak Ibu Saudara, jemaat kami yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Kasih Tuhan juga menaungi kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak ada saat-saat yang lebih indah kecuali ketika kita ada dekat dengan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Mari kita naikkan pujian ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with you.
Biarlah semakin hari kasih kita bertambah kepada Tuhan. Cinta kita bertambah-tambah kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dan sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari kita akan berdoa. Pokok doa yang pertama, berdoa mohon belas kasihan, pengampunan dan pemulihan dari Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk gereja-gereja, dan untuk keluarga-keluarga. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami saat ini berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Mohon Engkau mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan, hal-hal yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Semua pelanggaran dan dosa-dosa kami mohon Tuhan mengampuni kami. Mohon Tuhan mengampuni dosa bangsa kami, juga gereja Tuhan, dalam ketidaksetiaan, ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, pemulihan, pengampunan dari Tuhan untuk kami ya Bapa. Kami berdoa agar di masa pandemi ini banyak orang boleh mencari Tuhan, sungguh-sungguh boleh merendahkan diri dan bertobat. Kami berdoa kiranya pandemi ini menjadi satu dorongan untuk orang-orang boleh bertobat dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita berdoa bagi masyarakat Indonesia supaya semakin sadar dan disiplin dalam mentaati aturan pemerintah. Menjaga jarak, sadar untuk memakai masker, tetap sabar untuk tinggal di rumah. Karena tindakan-tindakan ini akan membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa bagi masyarakat kami. Tuhan, kami serahkan ke kondisi-kondisi yang kami alami, khususnya di tengah-tengah masyarakat. Seluruh elemen masyarakat boleh bekerja sama dan boleh punya komitmen, punya satu kesadaran, punya satu disiplin untuk boleh mentaati semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa supaya masyarakat kami mengerti dan tidak memandang ringan hal ini, tetapi melalui tindakan-tindakan nyata yang mereka lakukan, itu dapat membantu memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa baik dalam pemakaian masker, dalam menjaga jarak, maupun juga untuk tetap bersabar tinggal di rumah. Kami berdoa kiranya kondisi ini akan berangsur-angsur membaik dan negara kami akan segera pulih. Terima kasih Tuhan. Mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Yang ketiga, kita berdoa untuk kecukupan stok dan pendistribusian kebutuhan bahan pokok di seluruh wilayah Indonesia. Mari berdoa. Malam ini Tuhan kami berdoa juga untuk kebutuhan bahan pangan bagi seluruh wilayah Indonesia, bagi masyarakat kami ya Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah kondisi pandemi ini, supaya tidak terjadi kekurangan bahan pangan. Kami berdoa untuk kecukupan stok dan pendistribusiannya di seluruh wilayah Indonesia. Tolonglah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mereka diberi kemampuan, diberi hikmat, menjaga ketersediaan bahan pangan, ketersediaan bahan pokok, dan dapat mendistribusikannya secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan mengangkat pujian. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak akan pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari berdoa untuk kondisi keamanan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan keamanan, menjauhkan kekacauan dan kerusuhan. Doakan TNI dan Polri dalam mengantisipasi ancaman stabilitas keamanan dan adanya peningkatan kriminalitas. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami saat ini berdoa untuk kondisi keamanan bangsa kami ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, kami mohon perlindungan Tuhan. Kiranya Engkau menganugerahkan keamanan, menjauhkan dan menghindarkan dari segala macam kerusuhan, kekacauan yang bisa terjadi di berbagai tempat. Tuhan kami berdoa untuk TNI dan Polri, mereka yang bekerja keras untuk mengantisipasi berbagai ancaman stabilitas keamanan. Dan juga Tuhan untuk terjadinya peningkatan kriminalitas akhir-akhir ini. Tuhan tolonglah. Engkau kiranya memberikan perlindungan-Mu. Malaikat-Mu kiranya berjaga-jaga setiap di wilayah kami ya Bapa. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab peran mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita berdoa untuk kelompok-kelompok tertentu yang punya agenda untuk memanfaatkan pandemi ini demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau politik. Kita berdoa kiranya rencana jahat mereka dibuat Tuhan tidak terlaksana. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa di tengah-tengah kondisi yang menyesakkan ini. Mungkin ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk membawa kekacauan. Mereka merencanakan, mereka merancangkan hal-hal yang jahat. Mereka berusaha untuk melakukan hal-hal
isu-isu negatif yang membuat resah. Tuhan, kami berdoa, semua rancangan, semua rencana dan agenda mereka kiranya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apapun yang menjadi rencana jahat mereka, kiranya Tuhan membuat supaya itu tidak terlaksana. Dan kami berdoa untuk setiap mereka yang ingin berbuat jahat, ingin mengacaukan suasana. Kiranya Tuhan memberikan mereka pertobatan. Mereka sadar apa yang mereka lakukan itu jahat di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah, lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita naikkan pujian zaman sekarang, berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari saat ini kita akan berdoa untuk rumah sakit yang merawat pasien COVID dan PDP di seluruh Indonesia. Kita berdoa agar pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas bagi rumah sakit rujukan ini, sehingga penanganan pasien lebih optimal. Mari berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan, untuk rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya rumah sakit rujukan yang merawat dan menangani pasien COVID maupun PDP. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati melalui usaha-usaha pemerintah meningkatkan kapasitas dan juga kualitas pelayanan dari rumah sakit rujukan ini. Semua yang dibutuhkan, fasilitas kesehatan, fasilitas medis, semua alat-alat medis yang diperlukan, Tuhan tolonglah. Juga tersedianya juga dokter, perawat, para medis yang dibutuhkan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyediakan dan cukupkan. Dan kiranya dengan semakin ditingkatkan pelayanan dan kualitas dari rumah sakit ini, agar pelayanan dan penanganan kepada pasien-pasien yang sakit terpapar oleh virus boleh lebih optimal, lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis, dan sukarelawan yang bertugas menangani COVID-19, supaya mereka dalam kondisi yang tetap sehat dan tidak tertular oleh virus. Mari berdoa. Tuhan, dari tempat ini kami mau berdoa untuk para dokter, para perawat, para tenaga medis, para sukarelawan yang bertugas menangani langsung, berhadapan langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan menolong mereka. Kiranya mereka ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga dalam tugas-tugas tanggung jawab mereka sebagai para medis, mereka dapat melakukannya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Lindungilah mereka ya Tuhan, supaya mereka dalam keadaan tubuh yang sehat, mereka punya daya tahan tubuh, imun yang baik, sehingga mereka tidak tertular, terjangkit oleh virus COVID ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga mereka yang mereka harus sering tinggalkan karena tugas dan tanggung jawab yang mereka harus lakukan.
Kiranya perlindungan Tuhan juga berlaku bagi keluarga-keluarga, para dokter, para perawat dan tenaga medis yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap mereka kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan ekstra, kemampuan, dan Tuhan sendiri akan memakai mereka menjadi alat untuk boleh memberikan pertolongan kepada pasien-pasien yang dalam keadaan tertular virus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita doakan pasien-pasien yang sementara dirawat saat ini, baik PDP maupun pasien positif. Kita berdoa kiranya Tuhan menjaga kondisi mereka. Kita berdoa juga bagi ODP, orang dalam pemantauan. Kiranya mereka juga diberikan hati yang taat untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para pasien, orang-orang yang terpapar oleh virus dan saat ini sedang dalam perawatan, baik di rumah sakit, di berbagai tempat-tempat di mana ada karantina atau isolasi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong. Mereka menderita, mereka sakit, mereka dalam keputusasaan, mungkin dalam ketakutan. Tuhan, Engkau lawat mereka semua. Kami berdoa untuk mereka, baik pasien PDP maupun juga untuk pasien positif. Kiranya Tuhan menjamah mereka, kondisi mereka dipulihkan kembali. Tuhan memberkati dengan semua penanganan perawatan yang ada. Makanan, minuman, obat-obatan semuanya akan membantu mempercepat pemulihan mereka. Kami berdoa juga untuk bagi yang ODP, orang dalam pemantauan, kiranya mereka juga diberikan satu hati yang taat, mengikuti protokol kesehatan. Mereka tidak bermain-main, tidak menganggap ringan, tapi mereka juga boleh taat dan disiplin mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya tidak terjadi penambahan yang semakin banyak dari orang-orang ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Tolonglah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita mengucap syukur. Ada lebih dari 2.000 pasien di Indonesia yang sudah mengalami kesembuhan dari COVID-19. Di antaranya tentu adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita berdoa supaya mereka yang sudah mengalami kesembuhan, mereka boleh hidup dalam pertobatan dan boleh bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan bagi banyak orang. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau sudah menolong. Ada 2.000 lebih pasien di Indonesia yang sudah mengalami kesembuhan dari virus COVID ini. Tuhan terima kasih. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah mereka menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Ketika mereka sudah sehat, mereka sudah sembuh. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengucap syukur dan hidup dalam ucapan syukur. Mereka hidup dalam pertobatan. Mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan kami berdoa, kiranya momen ini menjadi satu kesempatan untuk mereka boleh bersaksi kepada banyak orang tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang mereka sudah alami. Dan kiranya melalui kesaksian-kesaksian pasien yang sudah sembuh dan sehat ini, banyak orang yang mendengar kesaksian ini diubahkan dan boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Zaman sekarang berdoalah. Kita naikkan pujian ini. Zaman
berdoalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kini kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen di Indonesia. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong agar di dalam masa-masa yang sulit ini keluarga-keluarga dapat membangun mezbah keluarga. Kita berdoa untuk setiap kepala keluarga, kepala rumah tangga, supaya dapat memimpin keluarganya beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang ada di Indonesia. Di dalam masa-masa yang sulit ini, kiranya mereka boleh memberikan waktu, boleh menyediakan waktu yang terbaik untuk mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ada mezbah-mezbah Tuhan yang boleh dibangun oleh keluarga-keluarga. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka stay at home, mereka memiliki cukup waktu untuk mereka boleh melakukan aktivitas-aktivitas. Tapi biarlah mereka boleh mengutamakan Engkau. Mereka boleh mencari Tuhan. Mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kepala-kepala keluarga, supaya diberi kemampuan, diberi keberanian untuk boleh mengajak, membawa seluruh anggota keluarga untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah melalui mezbah-mezbah keluarga yang dibangun ini, setiap keluarga boleh mengalami berkat pertolongan Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga Kristen dan Engkau memberkati mereka dengan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memulihkan dan memberkati relasi-relasi dalam keluarga. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah berbagai kondisi yang sulit, banyak keluarga yang menghadapi masa-masa konflik, ketidakcocokan, ketidakharmonisan, tidak rukun, karena harus menghadapi berbagai keadaan yang sulit. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan melawat keluarga-keluarga Kristen dan memulihkan relasi-relasi mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa saat ini. Kiranya Engkau memulihkan dan memberkati relasi-relasi dalam keluarga, rumah tangga Kristen. Mungkin di tengah-tengah kondisi-kondisi yang sulit ini Tuhan, banyak keluarga yang bergumul dan mereka juga harus mengalami ketegangan, relasi-relasi yang tidak baik dalam keluarga. Mungkin ada yang mengalami konflik-konflik, ketidakcocokan, ketidakharmonisan, tidak rukun. Tuhan, Engkau kiranya melawat, Engkau menyatukan mereka kembali. Kami berdoa kiranya mereka boleh saling mengasihi, saling menerima, saling berdamai, saling mengampuni. Dan kami berdoa, relasi suami istri Tuhan pulihkan, relasi orang tua anak antar saudara Tuhan pulihkan, berkati, supaya melalui keluarga-keluarga yang diberkati ini, mereka pun boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi keluarga dan rumah tangga Kristen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang terakhir mari kita akan berdoa untuk GKM Peduli COVID-19 yang dilaksanakan oleh jemaat kita Gemim Kristus Manado. Mari kita mengucap syukur untuk para donatur yang memberikan baik dalam bentuk uang maupun barang. Bersyukur untuk para relawan yang ada. Kita bersyukur untuk APD, alat pelindung diri yang
sudah dibagikan ke 5 rumah sakit. Dan ada 10 puskesmas di seputaran Manado dan Minahasa Utara. Kiranya alat-alat ini bisa dipakai Tuhan untuk melindungi tenaga medis. Dan kita berdoa untuk kesehatan, kerjasama, bahkan untuk kesehatan tim dan relawan ketika mereka harus melaksanakan tugas. Mari kita berdoa bersama untuk GKM Peduli COVID-19. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Engkau mengirimkan orang-orang yang mengasihi-Mu, mengasihi orang lain sesama yang membutuhkan. Kami bersyukur untuk para donatur yang ada, para relawan yang ada. Tuhan, terima kasih mereka yang sudah memberikan dalam bentuk uang maupun barang. Tuhan kiranya memberkati pemberian mereka. Tidak semua memberi dalam kelimpahan. Ada orang-orang juga dalam keterbatasan mereka memberi. Tuhan berkatilah mereka. Dengan sukacita mereka boleh memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan mengirim orang-orang yang boleh memberikan waktunya, para relawan untuk membantu, menyalurkan bantuan dan sumbangan-sumbangan yang ada. Tuhan juga memberkati mereka semua. Tuhan, kami juga bersyukur untuk APD, alat pelindung diri yang sudah dibagikan ke 5 rumah sakit dan 10 puskesmas yang ada di Manado dan juga di Minahasa Utara. Tuhan, kami berdoa kiranya alat ini boleh dipakai Tuhan untuk melindungi tenaga medis ketika mereka harus melaksanakan tugas mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati bantuan ini dapat bermanfaat dan sungguh-sungguh juga boleh menolong mereka, khususnya para tenaga medis, untuk kecukupan alat-alat ini ketika mereka melaksanakan tugas mereka. Tuhan, kami berdoa untuk tim peduli COVID, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka. Di tengah-tengah semua kesibukan dan aktivitas mereka, mereka juga membawa bantuan, memberikan sumbangan, harus melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh. Tuhan tolong lindungi mereka, berikan mereka kesehatan tubuh yang baik, memberikan mereka daya tahan tubuh yang baik, supaya ketika tim dan bersama dengan relawan pergi melakukan tugas ini, membagikan bantuan dan sumbangan mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan menaikkan pujian Pegang Tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari saat ini jemaat kita akan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi.
Mari kita akan membaca firman Tuhan. Malam hari ini saya mengambil dari Mazmur 46. Mazmur 46. Saya akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang yang memperdengarkan suaranya. Dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kemudian ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Malam ini kita membaca sebuah mazmur yang indah. Mazmur 46. Mazmur ini adalah mazmur yang sangat disukai oleh Martin Luther, sang reformator. Mazmur ini juga dikenal sebagai Mazmur Martin Luther. Mengapa, saudara? Karena Martin Luther menulis sebuah lagu berdasarkan mazmur ini. Lagu ini diciptakan Martin Luther, awalnya ditulis di dalam bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan ke dalam 171 bahasa, termasuk bahasa kita Indonesia. Lagu ini ditulis Martin Luther dalam masa yang genting, masa yang bahaya. Pada waktu itu gerakan reformasi yang diprakarsai Luther mendapat perlawanan yang dahsyat. Para penguasa dunia waktu itu menyerang orang-orang yang memihak gerakan reformasi. Dan Martin Luther berjuang. Meskipun tengah-tengah kondisi yang berat, sangat tertekan dan sulit. Orang-orang dianiaya, dikejar-kejar untuk dibunuh. Dan lagu yang ditulis oleh Martin Luther berdasarkan Mazmur 46 ini membakar semangat orang-orang Kristen pada waktu itu. Membela gerakan reformasi. Bahkan ketika mereka menghadapi ajal mereka. Mereka mati syahid. Sebelum itu mereka menyanyikan lagu ini. Sebuah lagu yang indah. Dan saya ingin menyanyikan lagu ini bagi kita semua. Perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh, dan jadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus peliharaku. Lagu ini terdengar seperti sebuah nyanyian gerejawi kuno. Syair lagunya bagus. Lagu ini menjadi kekuatan bagi orang percaya pada waktu itu ketika mereka sedang ditindas, mereka dikejar-kejar, mereka diancam, bahkan mereka akan dibunuh. Martin Luther mengatakan Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku. Saudara, hari-hari ini pun kita terancam dengan bahaya yang tidak terlihat oleh mata kita. Kehidupan orang percaya saat ini sedang diuji imannya. Wabah virus corona
menebarkan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan kebingungan. Tapi malam hari ini saya rindu kita belajar dari Mazmur 46 ini. Fakta bahwa Allah kota benteng kita itu satu hal yang indah, bahkan menenteramkan hati kita. Allah adalah kota benteng kita, menjadikan kita memiliki satu tempat. Kita ada dalam perlindungannya sehingga kita merasa aman. Dan Allah kota benteng kita, Allah yang menjadi tempat kita mendapat pertolongan di masa kesesakan. Setelah kita menghadapi dalam kehidupan kita berbagai macam bahaya. Bahaya bencana alam, musibah, sakit, penyakit, celaka, wabah. Orang jahat ada di mana-mana, ancaman, teroris, dan segala bentuk bahaya. Di tengah-tengah semuanya itu kita boleh bersandar pada satu fakta bahwa Allah kita adalah Allah kota benteng kita. Bahkan Allah yang adalah Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Dia menyertai kita seperti benteng yang sangat kuat, yang kokoh dan aman bagi jiwa kita. Surah Mazmur 46 ini ditulis pada saat kesukaran melanda Israel. Hizkia ketakutan. Yerusalem sedang diserang dan dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Namun Tuhan melepaskan bangsanya dari kesesakan yang dahsyat itu. Allah menjadi kota benteng bagi umatnya. Saudara, benteng. Pada waktu itu orang tahu bahwa tempat teraman adalah di dalam benteng. Itu sebabnya kita tahu pada zaman dulu waktu-waktu perang misalnya, orang pasti akan membangun benteng yang sangat kuat. Seperti misalnya tembok besar di Cina. Benteng untuk mempertahankan diri. Agar musuh tidak bisa masuk. Benteng yang kokoh bisa menjadi tempat berlindung. Benteng yang kokoh memang bisa membuat aman. Tapi tidak punya kekuatan untuk mengusir musuh. Dan tidak ada jaminan orang yang ada di dalamnya akan selamat. Siapa Allah orang percaya? Allah bukan hanya tempat perlindungan. Tetapi Allah juga pribadi yang memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun hidup kita di dalam Tuhan. Namun hidup tetap merupakan perjalanan dari masalah yang satu ke masalah lainnya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, seringkali kita mendapati masalah yang satu belum selesai. Sudah datang masalah yang baru. Masalah-masalah itu bahkan seringkali menghampiri kita secara bersamaan. Satu masalah yang tidak selesai akan menimbulkan masalah baru, persoalan-persoalan lain. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama masalah itu datang dan sampai kapan masalah itu selesai. Seperti halnya kegalauan kita terhadap pandemi virus ini, yang kita tidak tahu kapan kondisi ini akan berakhir. Setelah latar belakang Mazmur 46 ini dijelaskan dalam 2 Tawarik 32 ayat 21. Setelah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, maka Tuhan mengirim malaikatnya untuk berperang. Dan melenyapkan semua pahlawan Asyur yang hebat dan perkasa. Bahkan Sanherib, Raja negeri Asyur pun itu mati di tangan anaknya sendiri ketika dia lari kembali ke negerinya. Di situ Tuhan mau menyatakan betapa Allah yang berkuasa itu menjadi benteng dan kekuatan bagi bangsa pilihannya. Surah Pemazmur menegaskan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita percaya kepada Allah yang akan mengatasi, menolong kita, memberi kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan. Karena dia telah memiliki pengalaman
ribuan tahun sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Setelah umur Mazmur ini, kurang lebih Mazmur ini berumur 2650 tahun. Melalui usia Mazmur ini membuktikan bahwa kita tidak mungkin dikecewakan. Mazmur ini sudah terbukti, sangat bermakna, berkhasiat bagi pembacanya. Bahwa Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan itu tidak perlu diragukan, tidak perlu disangsikan. Kebesarannya, kehebatannya, kekuatannya, kuasanya sungguh terbukti. Dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai hari ini memperlihatkan, membuktikan bagaimana orang-orang yang tetap berlindung dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara sampai kesudahannya. Ayat 6 dikatakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Menjelang pagi artinya Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah terlambat. Walaupun terlihat sepertinya agak terlambat. Ayat 11 dikatakan diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Kata diamlah di sini pemazmur ingin mengingatkan kita. Kita seringkali sulit untuk berdiam diri. Kita seringkali merasa lebih mampu, lebih tahu, lebih berinisiatif ketika menghadapi masalah. Otak kita bergerak dengan cepat untuk mencari solusi, mencari bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Saudara, diamlah. Diamlah dan ketahuilah. Akulah Allah. Saudara, percayalah kepada Allah yang mengontrol, menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Akulah Allah. Berarti tidak ada bandingnya. Dialah satu-satunya. Tidak ada lain yang sanggup memberikan pertolongan. Diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih remaja, bersama dengan beberapa sepupu saya, kami main ke Dufan. Sepupu saya membujuk saya dan mengatakan, pokoknya yang namanya Dufan itu tempatnya menyenangkan. Banyak permainan menarik di sana. Oke, kita mulai permainan yang pertama, yaitu permainan kora-kora. Ya, seperti bentuknya seperti batranuk ya saya katakan. Lalu sepupu saya bilang begini, kalau kamu mau menikmati sensasi main kora-kora, duduklah di paling ujung. Setelah ketika permainan itu dimulai, dan makin ditarik makin tinggi dan sampai ketinggian tertentu dilepas. Dan ketika batra atau kapal itu terayun ke bawah. Dan saat dilepas, sepertinya jantung saya ketinggalan di atas. Saya sangat ketakutan. Awalnya saya berpikir ini permainan aman-aman saja. Tapi ternyata sangat mengerikan, sangat menegangkan. Ada seorang anak kecil, tinggal di pinggir Jakarta. Dia berkata kepada papanya, "Papa, aku ingin ke Jakarta. Enggak usah main ke mall, aku ingin ke Ancol. Tidak usah main semua, hanya satu saja permainan. Itu yang putar-putar itu, halilintar." Saudara, karena dia tiap kali dia lihat iklan di televisi tentang Ancol, dia senang sekali. Dia penasaran, ingin mencoba merasakan bagaimana permainan itu. Setelah papanya kemudian mengajak dia, ayo oke, kita akan pergi. Setelah ketika mereka menunggu antrian, tidak berapa lama kemudian anak ini mengajak papanya pulang. Papa, ayo kita pulang saja. Papanya heran. Papanya bertanya, kenapa nak? Anak ini berkata, Papa aku takut.
Permainan ini tidak seindah seperti yang di televisi. Iklan di televisi itu orang yang main-main, yang ikut permainan ini tertawa, bahagia, enjoy sekali. Tapi itu Pak, orang yang baru turun dari permainan itu mereka menangis, muntah-muntah, ketakutan. Papanya katakan tenang saja, sebentar lagi giliran kita. Tidak ada orang yang jatuh dari tempat itu. Papa, ayo pulang. Anak ini meskipun sudah diberi penjelasan, karena dia masih anak kecil, dia tetap ketakutan. Tenang saja, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Nanti ketika kamu naik ke kereta itu, dan kamu takut, tutup matamu. Waktu kereta berputar, kamu masih ketakutan, kamu teriak, panggil Papa. Nanti Papa akan menjawab, anakku. Wah, mendengar penjelasan ayahnya ini, dia lega. Dia sedikit tenang. Maka naiklah mereka ke wahana itu. Ketika anak itu ketakutan, dia berteriak memanggil papanya, Papa. Papanya membalas, anakku. Demikian seterusnya. Waktu tanjakan tinggi, waktu kereta itu seakan-akan sepertinya mau terbalik, menukik ke bawah. Anak itu berteriak sambil menutup matanya, Papa. Dan papanya menjawab, anakku. Terkadang hidup kita seperti saat main wahana itu. Bertahun-tahun hidup kita aman-aman, usaha lancar. Dan tiba-tiba kita seperti menukik terjun bebas ke bawah. Kita mulai kesulitan membiayai. Kita mulai diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang banyak. Kita mulai kebingungan. Apalagi ketika sakit penyakit datang. Usaha yang tadinya maju lancar-lancar, tiba-tiba tersendat, bahkan berhenti. Kita merasa terjun bebas dan itu membuat kita sangat ketakutan. Tapi ingatlah, seperti sang ayah tadi yang menenangkan anaknya. Anakku, aku di sini. Kita bisa berteriak, berseru kepada Tuhan. Aku tidak sanggup. Tapi Allah berkata dan berseru, aku di sini bersamamu. Hidup ini kadang-kadang begitu mencemaskan, menegangkan, menakut-nakuti kita. Tetapi hari ini kita boleh belajar. Ketika kita berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Tuhan meyakinkan bahwa kehadirannya nyata. Bahwa dia sanggup dan berkuasa untuk menolong kita. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia kota benteng kita. Kita aman bersamanya. Dia adalah kota benteng Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kata Tuhan di sini adalah Yahweh. Yakni Allah yang menciptakan bumi, alam semesta, dan seluruh umat manusia. Dia Allah yang besar, dia Allah yang tidak berubah. Apapun dia tidak pernah berubah, dia sempurna. Bahkan dia pribadi yang maha. Dia pribadi tertinggi. Tidak ada penolong kecuali Allah. Tidak ada tempat yang paling aman. Kecuali ketika kita berada di dalam penyertaan yang maha itu. Tuhan semesta alam menyertai saudara dan saya. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberi kita kekuatan, memberikan kita ketentraman dan keberanian untuk melangkah di hari-hari mendatang bersama dengan Allah, kota benteng kita, Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Kami mau menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan.
Ingat-ingatkan kami ya Tuhan. Betapa Tuhan hadir, selalu hadir. Dan tidak pernah sedetik pun melepaskan, bahkan meninggalkan, membiarkan kami. Kami aman berada dekat dengan Tuhan. Tuhan di tengah-tengah segala situasi dan kondisi yang menggoncangkan. Kiranya kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kiranya Engkau menjadi Allah, kekuatan kami, penolong kami. Bahkan dalam masa kesesakan sangat terbukti. Kiranya kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jaminan dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri doa pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian, tenanglah kini hatiku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbing. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kita akan menutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Penatua Audinan Walangitan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri kegiatan GKM berdoa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini, dan pada saat ini ya Tuhan kami boleh beribadah serta menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Kiranya setiap pokok doa yang kami panjatkan dapat Kau dengar dan Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik kami yang menyampaikan firman Tuhan, kami yang menjadi singers, pemusik, dan tim audiovisual, juga setiap jemaat yang memberi diri untuk berdoa. Kiranya setiap apa yang kami lakukan Tuhan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.